Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tak ada yang tahu jodoh atau maut yang akan duluan datang menjemput. Kedua hal ini adalah misteri dan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu sebaiknya kita mempersiapkan bekal keduanya dengan seadil-adilnya. Karena jangan sampai maut yang menjemput lebih dulu. Hal ini bukanlah sebuah upaya menakut-nakuti. Karena ternyata 70 kali malaikat maut mendekat kepada kita dalam sehari. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal akhirat dikategorikan sebagai yang paling cerdas. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Kematian sebagai sesuatu yang pasti, bahkan malaikat maut dalam sehari menatap wajah seseorang sebanyak 70 kali. Seandainya sadar manusia akan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperlihatkan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika malaikat maut datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Malaikat maut pun berkata, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Tetapi dia masih berhura-hura dan bergelak tawa." Malaikat maut dapat melihat wajah manusia, manusia tak dapat melihat kedatangan malaikat maut, karena malaikat adalah makhluk gaib. Namun jika kita mengingat kematian tentunya akan tahu bahwa kematian datang secara tiba-tiba bersama malaikat maut. Kematian adalah rahasia, namun Allah menjelaskan tentang cara kerja malaikat maut. Sebagian nabi juga pernah bertanya kepada malaikat maut, "Tidakkah kau memberikan aba-aba atau peringatan kepada manusia bahwa kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa, sehingga mereka akan lebih hati-hati?" Malaikat itu menjawab, "Demi Allah, aku sudah memberikan aba-aba dan tanda-tandamu yang sangat banyak berupa penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan mulai tidak jelas. Terutama ketika sudah tua, semua itu adalah peringatan bahwa sebentar lagi aku akan menjemputnya. Apabila setelah datang aba-aba tadi ia tidak segera bertobat dan tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya. Bukankah aku telah memberimu banyak aba-aba dan peringatan bahwa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir. Setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya." Hadis riwayat Imam Qurtubi. Lalu bagaimanakah malaikat maut mengetahui waktu ajal seseorang sudah tiba? Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah menciptakan sebuah pohon di Arsy, yaitu Sidratul Muntaha. Daunnya itu sama banyaknya dengan jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Jika orang tersebut sudah diputuskan ajalnya, umurnya tinggal 40 hari mulai hari diputuskannya. Daun tersebut pun jatuh kepada malaikat maut. Dengan begitu ia mengetahui nyawa manusia mana yang akan dicabutnya. Para malaikat pun menyebutnya mayat di langit, walaupun umurnya masih ada 40 hari di bumi.
Kemudian akan jatuh pula 2 titisan pada daun yang berisi nama mayat tersebut. Ada titisan berwarna hijau dan putih. Hijau menandakan celaka dalam menempuh ajal. Putih menandakan kebahagiaan saat ajal datang menjemput. Untuk mengetahui alamat kematian, Allah mengutus malaikat Arham. Lalu pada saat kematian tiba, manusia itu akan kembali ke tempat pengembalian debu. Disitulah ia akan menemui ajalnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 154. Sebelum malaikat maut datang menjemput, kita dianjurkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal datang, tentu tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jangan sampai penyesalan yang tersisa. Kita tahu siksa kubur dan neraka begitu menyeramkan. Perintah bertaubat pun sudah Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan bertaubat kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.